Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, Yanto Kusyantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda di awal pekan ini? Dan bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring dengan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terus-menerus volatil dengan kecenderungan melemah di sepanjang perdagangan hari ini. Sempat dibuka menguat dan kembali mendekat ke level psikologis 6 ribuan, IHSG pada akhirnya tak kuasa menahan kuatnya tekanan jual sehingga kembali harus berjibaku di zona merah. Bahkan hingga perdagangan berakhir di siang hari ini. Nah, apakah aura kemerahan juga tengah menghiasi tampilan aplikasi trading yang sedang Anda gunakan lantaran harga saham-saham koleksi Anda turut melemah mengikuti pergerakan IHSG? Atau justru Anda termasuk deretan pelaku pasar yang telah menarik dananya terlebih dahulu di lantai perdagangan sebagai upaya untuk mengentas cuan yang telah terakumulasi di sepanjang penguatan sebelumnya. Lalu strategi baru apa yang bakal Anda terapkan di sepanjang pekan ini? Apakah aksi serok jadi pilihan dengan menyasar deretan saham yang telah terdiskon atau justru masih menunggu dan mencermati segala sentimen yang datang? Mengingat posisi IHSG juga masih rentan terhadap pelemahan lanjutan. Ya, terlepas seperti apa pilihan strategi yang telah Anda siapkan, sikap waspada terhadap segala indikasi dan peringatan dari pasar yang tersaji tentu masih jadi senjata andalan dan sangat dibutuhkan oleh pelaku pasar sebagai bentuk mitigasi risiko atas segala potensi yang masih bisa terjadi di pasar saham domestik maupun di bursa global. Seperti halnya market alert yang datang dari kondisi geopolitik global yang terkait kembali gagalnya langkah perdamaian yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran di Swiss pada 19 Juni 2026 lalu. Ya, setelah disambut hangat oleh sebagian besar publik dunia hingga berimbas positif pada harga sejumlah komoditas strategis global, kesepakatan damai tersebut lagi-lagi harus kandas seiring aksi serang yang kembali terjadi di Selat Hormuz, di mana akses lalu lintasnya yang sudah sempat dibuka untuk umum sebagai bagian dari hasil kesepakatan kedua pihak. Namun kembali pecahnya aksi saling serang oleh pihak AS disebut sebagai respon atas serangan awal yang dilancarkan pihak Iran terhadap kapal kargo berbendera Singapura, Ever Lovely, yang sedang melintas di kawasan Selat Hormuz, seiring telah dibukanya jalur strategis energi global tersebut. Atas terjadinya serangan tersebut, yang dilancarkan dengan menggunakan drone bunuh diri tersebut, pihak Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura atau Maritime and Port of Singapore alias MPA telah menyatakan protes keras dan mengecam sembari menegaskan bahwa tindakan penyerangan itu sama sekali tidak dapat diterima karena telah melanggar hukum internasional serta konvensi PBB terkait hukum laut yaitu draft United Nations Convention the Law of the Sea atau UNCLOS. Sementara dari pihak Iran, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps alias IRGC menyatakan bahwa serangan yang dilancarkan itu tidak lepas dari sikap yang ditujukan oleh kapal Ever Lovely yang melintas di luar jalur yang justru telah ditetapkan oleh Iran melalui otoritas Selat Teluk Persia Iran atau Persian Gulf Strait Authority alias PGSA. Sebagaimana diketahui, meski akses lalu lintas Selat Hormuz telah dibuka, seiring dengan disepakatinya nota perdamaian antara pihak Amerika Serikat dengan Iran, namun pihak PGSA menegaskan bahwa seluruh kapal yang melintas tetap harus mematuhi seluruh aturan lalu lintas laut yang ditetapkan oleh PGSA, yang notabene merupakan lembaga khusus yang memang sengaja didirikan oleh Iran sebagai operator resmi yang mengatur segala aktivitas lalu lintas di wilayah Selat Hormuz. Nah, terkait dengan telah dibukanya kembali lalu lintas di Selat Hormuz, PGSA juga sebelumnya telah merilis peringatan keras agar seluruh kapal yang melintas wajib menyampaikan pemberitahuan resmi kepada PGSA selambat-lambatnya 2 hari sebelum kapal itu melintas. Tidak hanya itu, seluruh kapal yang melintas juga wajib mengikuti rute yang telah disiapkan oleh PSGA. Dan disinilah pangkal masalah yang terjadi pada kargo Singapura, di mana pihak PGSA
mengklaim bahwa kapal Ever Lovely milik Singapura itu telah melintas di luar koridor yang ditetapkan oleh PGSA. Karenanya, dengan melintas di luar rute dan koridor yang ditetapkan, maka pihak PGSA memastikan bahwa kapal tersebut tidak akan mendapat jaminan maupun pertanggungan asuransi begitu insiden benar-benar terjadi. Tidak hanya itu, pihak Iran juga mengaitkan serangkaian atas kapal kargo Singapura dengan aktivitas serangan yang juga masih terus dilancarkan oleh pihak Israel di wilayah Lebanon, termasuk juga dengan sikap ngotot Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sama sekali tidak mau menarik pasukan dari Lebanon meski perjanjian damai telah ditandatangani. Nah, bagi Iran, upaya nakal yang dilakukan oleh Israel itulah yang menjadi awal dari pelanggaran perjanjian damai di mana Iran telah berkali-kali menyatakan sebelumnya bahwa opsi perdamaian AS-Iran hanya bisa dilakukan satu paket dengan juga berakhirnya serangan militer Israel terhadap Lebanon. Karenanya, Iran juga menuding bahwa Amerika Serikat bersama sekutu abadinya Israel, merekalah yang justru sejak lama telah melanggar perjanjian perdamaian. Itu kata Iran. Tudingan pihak Iran ini mendapat dukungan dari sebagian publik dunia yang sejak awal memang telah meragukan komitmen AS bersama dengan Israel itu untuk tunduk dan menghormati perjanjian damai yang telah disepakati. Nah, justru dalam pandangan sebagian publik, langkah Amerika Serikat dalam menyepakati kesepakatan damai dengan Iran itu tidak dilandasi pada keinginan agar perdamaian benar-benar dapat tercipta, melainkan sebagai bentuk strategi AS dalam mengulur waktu agar amunisi dan pembiayaan untuk menopang aksi perang itu dapat kembali terisi. Tudingan ini didasarkan pada asumsi bahwa kondisi pasukan Amerika Serikat sebelum perdamaian ditandatangani tengah tertekan dengan pasokan amunisi perang yang semakin menipis dan juga dari sisi pembiayaan perang, di mana Presiden Donald Trump telah menjadi sorotan. Dan ini menuai protes juga dari berbagai pihak di dalam negeri. Lantaran demi membiayai perang, perekonomian dalam negeri AS justru porak-poranda dengan makin mahalnya harga bahan bakar kendaraan serta beragam kebutuhan pokok yang harganya turut melangit. Bukannya tanpa sebab, tudingan atas kecurangan AS ini banyak didasarkan pada realita bahwa dalam sejarahnya Amerika Serikat memang terbukti kerap kali melanggar perjanjian dan kesepakatan yang telah ditandatangani. Belum lagi adanya pattern serupa yang terus berulang, di mana sosok Trump memang dikenal luas sebagai tokoh yang erat kaitannya dengan drama plot twist yang membuatnya menjadi sulit untuk dipercaya. Sikap inkonsistensi yang terus dilakukan secara konsisten itu bahkan telah membawa Trump dalam sorotan pelaku pasar yang kemudian memunculkan fenomena yang biasa disebut sebagai TACO alias Trump always chicken out, yang seolah menjadi sindiran atas sikap Trump yang selalu maju mundur atas apa yang telah dia sepakati sebelumnya. Jadi bagaimana menurut Anda Sobat Investor? Apakah kembali gagalnya opsi perdamaian kali ini lagi-lagi merupakan bentuk aksi TACO yang kembali dipertontonkan oleh Trump? Atau justru Iran yang memang harus bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal kargo Singapura ini? Dan terakhir tentunya juga sangat layak untuk dipertanyakan bahwa sampai kapan konflik AS dan Iran ini bakal terus berjalan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.